Today we are going to study about describe someone. The title is What does she look like? Ya. On your LKS page 21. Ya, Miss sedikit jelaskan ya. Ini yang kita pelajari ini tentang adjektif ya. Adjektif itu artinya kata sifat. Contohnya fat, thin, long, tall, big, small, clever, creative, dan many more. Masih banyak lagi ya, kayak short, pendek ya, termasuk juga color itu termasuk juga adjektif, kata sifat ya. Handsome, beautiful, ugly ya, itu adalah nama-nama sifat. Nah, untuk bagaimana cara menggambarkan seseorang itu ya, di sini ada perumusannya. S itu subjek yang berada di depan kalimat, plus to be plus adjektif ya. Nah, yang seperti Miss jelaskan minggu lalu, subjek itu ya, kalau untuk kata gantinya ada 7. I, you, Dewi, she, he, it ya. I itu saya, you kamu, they mereka, we kami atau kita, plural itu bukan subjeknya plural, tetapi noun atau nama benda atau nama orang yang lebih dari satu. Misal bisa juga my mother and I ya, ibu saya dan saya. Itu orangnya ada 2, berarti dia termasuk plural ya. Berarti my mother and I are ya, are fat misalnya. Nah, untuk subjek she, he, it ya, itu to be-nya is. Kalau I to be-nya am, you, they, we dan plural, to be-nya are, she, he, it dan singular itu to be-nya is ya, plus adjective. Misal I am clever, saya pintar artinya ya. I itu sebagai subjek artinya saya, I am ya, itu saya. Am di situ to be dan clever itu sebagai adjektif sesuai ya dengan rumus yang Miss beri. Misal kita mau menggambarkan seseorang, dia laki-laki tinggi ya, dia tinggi, berarti dia laki-laki apa? He to be-nya is ya, he is. Kalau tinggi bahasa Inggrisnya tall, jadi he is tall ya. Perlu anak-anak ingat ya, tolong diserap itu beberapa adjektifnya, nanti itu masuk dalam meet ya. Fat itu anak-anak harus ingat artinya apa. Thin itu apa, kurus. Long panjang, tall tinggi, big besar, small kecil, clever pintar, creative kreatif. Nah, itu sekilas tentang tentang adjektif. Nah, yang kita fokuskan hari ini yang ada di LKS yaitu di halaman 24 itu tentang degree comparison ya, tingkat perbandingan. Degree comparison itu artinya tingkat perbandingan. Silakan anak-anak lihat bukunya ya, sambil lihat videonya. Kalau kurang jelas gambarnya boleh lihat di buku aja. Nah, lihat tingkat perbandingan itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama, untuk menyatakan sesuatu yang sama gunakan S ya, gunakan kata S ya. Di situ ada cara penggunaannya titik-titik S titik-titik ya. Misal sama besar, sama tinggi, sama pintarnya, sama pendeknya. Nah, itu menggunakan S ya.
Jadi di situ titik-titik ya, S titik-titik S. Jadi ya, S titik-titik S. Nah, misal sama tinggi ya, S tall S. Sama pintar, S clever S. Sama tinggi, S tall S itu sama tinggi. Sama pintar, S clever S. Ya. Nah, Miss jelaskan dulu sekilas. Yang nomor 2, untuk menyatakan lebih atau ya, lebih daripada ya, lebih titik-titik daripada titik-titik. Misal, lebih kurus daripada saya ya, lebih tinggi daripada Ani, lebih ganteng daripada Budi ya, lebih cantik daripada Dea misal. Jadi untuk kata lebih ya, untuk kata lebih ciri-cirinya ada kata den ya, den itu daripada artinya ya. Untuk kata lebih ya, untuk kata lebih ya, kalau yang pertama tadi anak-anak ingat ada kata S ya. Untuk yang kedua, untuk adjektifnya ditambah er ya, ditambah er, tulisan adjektifnya ditambah er. Untuk yang suku katanya satu ya, suku kata itu penyebutannya, misal small. Nah, small itu satu suku kata. Clever, nah kalau clever 2 suku kata. Handsome 2 suku kata. Creative, nah kalau kreatif itu 3 suku kata, itu yang maksudnya. Nah, untuk kata yang hanya satu suku kata langsung ditambah er. Misal tadi tall ditambah er, jadi taller, artinya lebih tinggi. Small, kecil, lebih kecil, smaller ya. Pendek, short, satu suku kata, lebih pendek, shorter. Jadi untuk kata lebih itu dia ada yang dibandingkan, yang daripadanya tadi ya, berarti dibandingkan dengan siapa gitu ya. Jadi dia lebih pendek daripada siapa, dia lebih pendek daripada ini, seperti itu. Nah, untuk adjektif yang lebih dari satu suku kata ya, dia tidak ditambah er adjektifnya ya, tidak ditambah er tetapi ditambah kata more. Contohnya yang lebih dari satu suku kata itu handsome. Handsome itu 2 suku kata ya, handsome. Nah, bukan jadi handsomer, tidak, tetapi ditambah kata more, jadi more handsome ya. Beautiful, beautiful, ada 3 suku kata ya, tidak ditambah er tetapi ditambah kata more, jadi more beautiful ya, more beautiful. Miss ulang lagi, kalau yang nomor 1 itu sesuatu yang sama menggunakan S ya, S adjektif S, adjektifnya adjektif tidak ada penambahan ya. S tall S, S clever S, S small S. Nah itu ya. Untuk yang nomor 2 itu ada 2 opsinya, ada yang menjadi taller ditambah er, ada juga yang tidak ditambah er tetapi ditambah kata more ya. Dia ditambah er kenapa? Ketika dia adjektifnya hanya satu suku kata. Tall jadi taller, small jadi smaller. Tetapi yang lebih dari satu suku kata, kayak kata handsome, handsome 2 suku kata, maka dia tidak ditambah er tapi ditambah kata more di depannya.
more handsome, more beautiful. Oh ya, setelah kata adjektif ditambah kata than itu daripada. Ya. Nah, untuk yang ketiga itu untuk menyatakan paling atau rajin. Paling rajin berarti dia tidak dibandingkan dengan satu orang, tetapi dia paling di antara semuanya. Ya, jadi dia dibandingkan dengan seluruh. Ya. Nah, untuk kata yang satu suku kata, ya, dia dikasih atau ditambah kata est. Ya. Short, pendek, paling pendek shortest. Kalau lebih pendek ditambah er ya, shorter. Nah, kalau paling ditambah est. Kalau lebih ditambah er, kalau paling ditambah est. Ya, itu bedanya untuk yang satu suku kata. Untuk yang lebih dari satu suku kata, ya, dia ditambah kata most di depan adjektif. Ya. Jadi kayak kata adjektif diligent. Diligent itu 3 suku kata. Berarti tidak ditambah est, tetapi ditambah kata most. Ya. The most diligent. Paling mahal. Ya, mahal itu 3 suku kata. Expensive. Ya, paling mahal berarti tidak ditambah est, tetapi dia ditambah kata most. The most expensive. Tetapi kalau paling besar, ya, besar itu kan big satu suku kata, berarti ditambah est, ya, the biggest, ya, itu. Nah ini Miss kasih contoh kalimat, ya. Miss ulangi lagi tadi, kalau s itu adjektifnya adjektif asli, tidak ada penambahan er atau est atau more atau most. Tetapi untuk yang nomor 2, perbandingan antara satu orang menggunakan kata than daripada, itu adjektifnya ditambah er untuk kata yang bersuku kata satu, atau ditambah more untuk yang lebih dari satu suku kata. Untuk kata the paling, ya, the titik-titik itu paling, ya, adjektifnya ditambah est atau ditambah most. Est itu kalau satu suku kata, ditambah most kalau katanya lebih dari satu suku kata. Ya, lihat Miss kasih contoh nih untuk kata s. Sama, ya, s titik-titik s, ya. Dika is, jangan lupa subjek, ya, subjek selalu di awal. Is itu to be, sesuatu to be-nya berdasarkan subjeknya apa, ya. Karena Dika itu tunggal, subjek tunggal atau kata gantinya he, ya, dia laki-laki, ya. Berarti to be-nya is. Dika is as diligent as Rian, ya. Yang perlu digaris bawahi itu as diligent as, ya. Itu yang kita pelajari yang pertama tadi. Dika sama rajinnya, ya, dengan Rian, ya. Jadi Dika is as diligent as Rian. Dika sama rajinnya dengan Rian. Itu. Untuk contoh yang kedua yang menggunakan than, ya, than dan membandingkan dengan satu orang, ya, atau artinya lebih, ya, ada 2 tadi, ditambah er dan ditambah more, ya. Harus paham itu kapan ditambah er, kapan ditambah more. Nah, lihat kalimatnya, Rian is, ya. Rian itu laki-laki dan tunggal, to be-nya is. Rian is taller than Dika, ya. Taller lebih tinggi than Dika, ya, dibanding Dika. Pokoknya kalau anak-anak menemukan kata
adjective S itu pasti yang pertama ya, tingkat perbandingan yang sama. Tetapi kalau menemukan kata than pada kalimat itu berarti lebih ya, lebih berarti dia membandingkan dengan satu orang. Ya, jawabannya itu kalau nggak ada er-nya pasti ada more-nya. Rian is taller than Dika. Kenapa dia taller bukan more tall? Ya, karena dia tall itu satu suku kata, makanya ditambah r. Ya, ditambah er. Lihat contoh kedua, Rian is more handsome than Dika. Rian lebih tampan daripada Dika. Kenapa handsome itu pakai more? Karena handsome itu dua suku kata. Ya, pokoknya yang anak-anak harus ingat itu kalau penambahan er itu untuk satu suku kata. Kalau penambahan more untuk yang lebih dari satu suku kata. Ya, bisa dua suku kata atau tiga suku kata. Rian is more handsome. Bukan Rian is handsomer. Itu salah, tidak ada handsomer ya. Rian is more handsome than Dika. More tall juga nggak ada, adanya taller. Ya, jadi penambahan more dan er itu ada aturannya. Begitu juga yang paling ya, kalau ada kata de pada kalimat itu sudah pasti yang ketiga. Ya, paling pasti menggunakan most atau est untuk adjektifnya. Rian is the tallest boy. Rian adalah anak laki-laki yang paling tinggi. Rian adalah anak laki-laki yang tertinggi. Ya, menggunakan the tallest. Kenapa pakai est? Karena satu suku kata tall ditambah est. Rian is the most handsome in the class. Most handsome bukan handsomest, bukan ya. Karena lebih dari satu suku kata, handsome itu dua suku kata, maka ditambah kata most. Rian is the most handsome in the class. Nah, itu untuk penjelasan tentang bab 3 ya. Nah, untuk latihan soalnya ada di halaman 25. Seperti biasa anak-anak kerja dulu di LKS. Just 15 question, hanya ada 15 soal pilihan ganda. Kerjakan di LKS lalu pindahkan jawabannya ke Google Form. Pastikan tidak salah klik. Pastikan jawaban di LKS dan di Google Form sama. Ya, karena yang langsung terekap nilainya itu dari Google Form yang dianggap adalah salinan dari LKS. Jadi nilai langsung keluar, anak-anak bisa langsung kasih nilai di LKS-nya. Ya, nanti Miss kasih linknya. Nah, lihat di sini kita mau ujian ya. Kita mau meet untuk awal Oktober, kita akan PTS atau meet ya. Itu untuk yang KI 3, untuk yang ilmu pengetahuan atau tertulis ya. Nah, sedangkan nilai yang diminta untuk dirapot itu ada 2. Satu lagi KI 4 keterampilan ya. Nah, berhubung di sini ada materi yang bisa kita buat menjadi penilaian keterampilan. Ini ada di bab 1 ya, tentang membuat iklan ya. Nah, jadi Miss kasih penugasan, tetapi anak-anak terserah mau kerjakan kapan. Yang penting pengumpulannya saat penjadwalan PTS. Misal jadwal PTS tanggal 8 Oktober. Ini misal ya. Berarti anak-anak kumpulkan
penugasan keterampilan ini pada tanggal yang sama dengan PTS tertulis. Paham ya? Jadi masih banyak waktu, kurang lebih berapa hari lah ya, anak-anak bisa berkreasi membuat iklan ya. Nah, untuk iklannya sendiri itu tidak ditentukan, iklannya bebas, iklan apa aja anak-anak boleh buat ya, boleh buat diwarnai atau digambar ya. Ini seperti ini nih contohnya, ini untuk iklan handphone ya, bisa ditulis tangan ya, diwarnai, dihias sebagus mungkin ya, di buku gambar boleh atau di kertas HVS, kayak kertas HVS gitu. Nah, ini ada beberapa contoh saja ya, iklannya tidak ditentukan ya. Di sini hanya Miss tunjukkan kalau memang ada materi kita yang untuk membuat iklan, memang ada ya. Jadi untuk iklannya itu anak-anak pilih sendiri, bebas mau iklan apa aja boleh, dibuat di HVS boleh atau di buku gambar ya. Nanti anak-anak fotokan kirim ke WA pribadi Miss pada tanggal PTS ya, bebas, iklannya bebas, diwarnai, dikasih hiasan, pokoknya yang menentukan nilai keterampilan adalah anak-anak sendiri ya. Kalau mau bagus ya tolong buat yang bagus ya. Miss himbau juga, sudah kelas 6 ya, harus serius benar-benar membuat yang rapi, yang menarik, yang bagus ya. Oke, itu aja dari Miss ya. Thank you very much for your attention. Good morning everybody.